Ibu, mulai dari gaji ibu berikutnya, kita akan memindahkan semua uang ibu ke rekeningku. Itulah kata-kata yang diucapkan Arman, anakku, padaku pada Kamis sore itu saat dia sedang menyeruput kopi di dapurku, seolah-olah dia sedang mengusulkan sesuatu yang sepenuhnya normal, seolah-olah dia sedang memberiku bantuan. Seolah-olah saya tidak mampu mengurus uangku sendiri di usia 62 tahun. Saya menatapnya. Saya tidak mengatakan apa-apa selama beberapa detik. Saya hanya menatap matanya. Mencari sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa anakku sendiri, anak laki-laki yang saya besarkan sendirian, yang saya beri makan dengan keringatku, meminta akses total ke rekening bankku. Tetapi saya tidak menemukan apa-apa. Saya hanya melihat senyumnya yang tenang itu, kepercayaan diri seseorang yang tahu bahwa dia memegang kendali. Jadi, saya menarik napas dalam-dalam dan mengatakan ya, bahwa itu sepertinya baik-baik saja bagiku, bahwa saya percaya padanya. Senyum Arman melebar. Dia berdiri, memberiku ciuman cepat dan mekanis di dahi salah satu ciuman yang tidak berarti apa-apa, dan mengatakan kepadaku bahwa itu yang terbaik. Dia bilang saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Bahwa dia akan mengurus semuanya. Bahwa itu demi kebaikanku sendiri. Demi kebaikanku sendiri. Kata-kata itu menggantung di udara setelah dia meninggalkan rumahku. Malam itu juga, seperti setiap hari Jumat, Arman kembali. Tapi dia tidak datang sendirian, dia datang bersama istrinya, seperti yang selalu dia lakukan. Dia datang mengharapkanku sudah menyiapkan makan malam, mengharapkan meja sudah tertata, mengharapkan ada makanan panas dan gratis, seperti yang terjadi setiap hari Jumat selama 3 tahun terakhir. Saya mendengar mereka tiba. Saya mendengar langkah kaki mereka di pintu depan. Saya mendengar kunci yang saya berikan padanya berputar di kunci. Saya mendengar pintu terbuka. Dan kemudian saya mendengar teriakan itu. Itu adalah teriakan melengking, teriakan putus asa. Teriakan seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak mereka duga akan lihat. Teriakan seseorang yang baru saja menyadari bahwa segalanya tidak akan berjalan seperti yang mereka kira. Saya tetap duduk di kursiku, di dapur yang kosong, di rumah yang kosong, mendengarkan teriakan itu bergema di dinding. Saya tidak bergerak. Saya tidak pergi untuk melihat apa yang terjadi. Saya sudah tahu apa yang sedang terjadi. Arman berlari masuk ke dapur. Wajahnya pucat, matanya terbelalak, istrinya masuk di belakangnya, dengan ekspresi kaget dan tidak percaya yang sama. "Ibu!" teriak Arman. "Ibu! Apa yang ibu lakukan? Di mana semuanya? Di mana perabotannya? Di mana TV-nya? Di mana semua yang ada di sini?" Saya menatapnya dengan tenang, dengan ketenangan yang bahkan tidak saya tahu saya miliki. Dan saya memberitahunya, dengan suara selembut yang saya bisa temukan, bahwa saya telah menjual beberapa barang, bahwa saya membutuhkan uangnya. Bahwa, bagaimanapun, jika dia akan mengurus keuanganku, saya harus memastikan saya punya uang tunai terlebih dahulu. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah, dari kaget menjadi marah. Dia melangkah maju ke arahku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, saya melihat anakku sebagaimana dia yang sebenarnya. Bukan sebagai anak laki-laki yang saya besarkan. Bukan sebagai pemuda yang saya bantu membangun hidupnya. Tetapi sebagai orang asing. Sebagai seseorang yang menatapku dengan penghinaan. Dengan kemarahan. Dengan sesuatu yang tampak sangat mirip kebencian. "Ibu gila," katanya. "Ibu benar-benar gila. Bagaimana ibu bisa menjual semuanya tanpa bertanya padaku? Sekarang apa yang akan kami lakukan ketika kami datang berkunjung? Bagaimana kami akan nyaman di sini?" Itu adalah kalimat yang mengubah segalanya. Bagaimana kami akan nyaman di sini? Bukan, bagaimana ibu akan nyaman, Bu? Dia tidak khawatir tentang bagaimana ini mempengaruhiku. Tetapi bagaimana itu akan mempengaruhi mereka. Seolah-olah rumahku adalah perpanjangan mereka. Seolah-olah barang-barangku ada untuk kenyamanan mereka. Istrinya mendekat saat itu.
Dia menatapku dengan mata yang selalu tampak dingin dan perhitungan itu, dan dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia bilang saya egois, bahwa saya hanya memikirkan diriku sendiri. Bahwa mereka datang setiap minggu untuk menemaniku, untuk memastikan saya baik-baik saja, dan begitulah cara saya membalas mereka. Egois. Saya, wanita yang telah bekerja shift ganda selama bertahun-tahun agar Arman bisa kuliah. Wanita yang telah menyerah untuk memulai hidup baru setelah ayahnya meninggalkan kami karena saya tidak ingin anakku tumbuh dengan ayah tiri. Wanita yang pernah tinggal di apartemen kecil. Yang pernah memakai baju-baju tua. Yang pernah makan seadanya, agar dia bisa memiliki semua yang dia butuhkan. Egois. Arman hanya berdiri di sana, menatapku seolah-olah saya adalah masalah yang perlu dia selesaikan, dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang mematahkanku menjadi dua. Dia bilang mungkin merupakan kesalahan untuk menyarankan rekening bank itu padaku. Bahwa mungkin saya tidak dalam kondisi untuk membuat keputusan yang baik, bahwa mungkin saya membutuhkan lebih banyak bantuan daripada yang dia kira. Lebih banyak bantuan. Seolah-olah saya adalah beban. Seolah-olah saya adalah wanita tua yang tidak mampu yang perlu dikendalikan. Saya bangkit dari kursiku saat itu. Saya menatap mereka berdua. Dan saya mengatakan kepada mereka, dengan suara yang keluar lebih kuat dari yang saya duga, bahwa makan malam belum siap. Bahwa tidak ada makan malam. Bahwa jika mereka lapar, mereka bisa pergi makan di tempat lain. Keheningan yang terjadi sesudahnya terasa tebal dan berat. Arman menatapku seolah-olah dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Istrinya tertawa kering dan getir dan menggumamkan sesuatu tentang rasa hormat dan rasa syukur. Dan kemudian Arman mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang masih saya dengar di kepalaku ketika saya menutup mata di malam hari. Dia bilang, dengan kekejaman yang belum pernah saya dengar darinya sebelumnya, bahwa saya harus berhati-hati, bahwa wanita seusia saya, sendirian, tanpa keluarga yang benar-benar peduli padanya, bisa berakhir di tempat yang sangat buruk, bahwa dia adalah satu-satunya yang saya miliki, bahwa saya harus mengingat hal itu sebelum saya melakukan sesuatu yang bodoh. Mereka pergi saat itu. Mereka menyerbu keluar dari rumahku, membanting pintu, meninggalkan jejak kemarahan dan ancaman terselubung. Saya mendengar mereka masuk ke mobil mereka. Saya mendengar mesinnya menyala. Saya mendengar mereka pergi. Dan saya berdiri di sana, di dapurku yang kosong. Di rumahku yang kosong, merasakan sesuatu di dalam diriku hancur untuk selamanya. Tetapi apa yang saya rasakan bukanlah kesedihan. Itu bukanlah keputusasaan. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Itu adalah kejelasan. Itu adalah kepastian mutlak bahwa anakku tidak mencintaiku. Bahwa mungkin dia tidak pernah mencintaiku. Bahwa saya hanyalah sumber daya baginya. Sumber uang, makanan, dan kenyamanan. Saya duduk kembali di kursiku. Saya melihat dinding ruang tamuku yang telanjang. Saya melihat ruang-ruang kosong di mana pernah ada perabotan yang saya beli dengan kerja kerasku, dengan usahaku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya tersenyum. Karena Arman tidak tahu sesuatu. Dia tidak tahu bahwa saya tidak menjual perabotan itu demi uang. Saya menjualnya untuk mengirim pesan. Untuk melihat bagaimana dia akan bereaksi. Untuk memastikan apa yang sudah saya duga jauh di lubuk hatiku. Dan dia telah bereaksi persis seperti yang saya harapkan. Dengan kemarahan. Dengan kemarahan. Dengan sikap seseorang yang merasa berhak atas barang milik orang lain. Malam itu, saat saya duduk dalam kegelapan rumahku yang kosong, saya membuat keputusan. Saya tidak akan berteriak. Saya tidak akan menangis. Saya tidak akan memohon. Saya akan melakukan sesuatu yang jauh lebih kuat. Saya akan mengamati. Saya akan menunggu. Saya akan membiarkan Arman percaya bahwa dia telah menang. Dan kemudian, ketika dia paling tidak menduganya, ketika dia paling percaya diri, paling yakin akan kendalinya atasku, saya akan menunjukkan kepadanya siapa Siti yang sebenarnya. Bukan ibu penurut yang dia kira dia kenal. Tetapi wanita yang telah selamat dari pernikahan yang rusak, kemiskinan,
dan tahun-tahun kerja keras. Wanita yang tahu persis bagaimana melindungi dirinya sendiri, wanita yang seharusnya tidak pernah dia remehkan. Ada saat ketika saya percaya bahwa menjadi seorang ibu sudah cukup. Bahwa cinta yang saya berikan akan kembali secara alami, seolah-olah itu adalah hukum universal. Bahwa pengorbanan yang saya lakukan setiap hari akan membangun sesuatu yang kokoh, sesuatu yang tak terpecahkan antara anakku dan saya. Betapa salahnya saya. Arman lahir pada malam yang penuh badai, 34 tahun yang lalu. Ayahnya, pria yang telah menjanjikanku kehidupan bersama, pergi ketika anak itu baru berusia 2 tahun. Dia bilang dia belum siap menjadi ayah, bahwa dia perlu menemukan dirinya sendiri, bahwa saya akan mengerti suatu hari nanti. Saya tidak pernah mengerti. Tetapi saya juga tidak menunggu dia kembali. Saya ditinggalkan sendirian dengan seorang anak kecil, sebuah apartemen 2 kamar tidur yang hampir tidak mampu saya sewa, dan pekerjaan sekretaris yang membayar $800 sebulan. Itu tidak cukup. Itu tidak pernah cukup. Jadi saya mengambil pekerjaan kedua membersihkan kantor di malam hari. Saya akan meninggalkan Arman dengan tetanggaku, seorang wanita tua yang mengenakan biaya $50 seminggu untuk menjaganya. Saya bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore di kantor. Saya akan pulang, memberi makan Arman, memandikannya, dan menidurkannya. Dan kemudian saya akan pergi lagi, pada jam 9 malam, untuk membersihkan gedung-gedung sampai jam 2 pagi. Saya tidur 4 jam. Dan kemudian saya akan memulai semuanya lagi. Saya melakukan itu selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun saya lupa hitungan. Saya ingat bahwa Arman selalu menginginkan sepatu Keds bermerek yang dipakai anak-anak lain di sekolah. Harganya $120. Saya menghasilkan $1.200 sebulan dari kedua pekerjaan. $120 hampir semua uang yang saya miliki untuk makanan selama 2 minggu. Tetapi saya membelikannya untuknya. Karena saya tidak ingin anakku merasa kurang dari orang lain. Karena saya ingin dia tahu bahwa ibunya akan melakukan apa saja untuknya. Saya makan nasi dan kacang selama sebulan penuh untuk bisa membayar sepatu Keds itu. Ketika Arman berusia 18 tahun, dia ingin kuliah. Sebuah universitas swasta yang berharga $15.000 setahun. Saya tidak punya uang itu. Saya bahkan tidak punya 1/10 dari uang itu. Tetapi saya pergi ke bank dan mengambil pinjaman. Saya berhutang untuk 4 tahun penuh pendidikan yang akhirnya saya bayar selama 10 tahun setelahnya. 10 tahun membayar pinjaman agar anakku bisa memiliki gelar sarjana. Dia lulus. Dia mendapat pekerjaan yang bagus. Dia menghasilkan $3.000 sebulan. 2 kali lipat dari apa yang saya hasilkan setelah 30 tahun bekerja. Dan saya bahagia. Saya pikir dia akhirnya bisa membangun hidupnya. Bahwa saya akhirnya melakukan tugasku sebagai seorang ibu dengan baik. Tetapi Arman tidak langsung meninggalkan rumahku. Dia bilang dia ingin menabung. Bahwa dia ingin memiliki fondasi yang kuat sebelum hidup sendiri. Saya mengatakan kepadanya, tentu saja, bahwa rumahku adalah rumahnya, bahwa dia bisa tinggal selama yang dia butuhkan. Dia tinggal 5 tahun lagi. 5 tahun di mana saya masih bekerja 2 pekerjaan. 5 tahun di mana saya membayar sewa, saya membayar makanan, saya membayar tagihan. 5 tahun di mana Arman menabung setiap sen dari gajinya karena dia tidak perlu membayar apapun. Ketika dia akhirnya pergi, itu bukan untuk menyewa apartemen, itu untuk membeli rumah. Sebuah rumah $200.000 yang mampu dia bayar tunai karena dia telah menabung semua uangnya selama 5 tahun tinggal gratis di rumahku. Saya bangga, saya bilang saya bangga, dan memang begitu. Saya pikir saya telah melakukan hal yang benar dengan membantunya. Saya pikir sekarang dia punya rumah sendiri, mungkin dia bisa membantuku. Mungkin saya bisa bekerja lebih sedikit. Mungkin saya bisa beristirahat sebentar, tapi itu tidak pernah terjadi. Arman menikah 2 tahun setelah dia pindah. Istrinya adalah wanita yang elegan, salah satu dari mereka yang selalu berpakaian bagus, yang selalu memiliki kuku yang sempurna, yang selalu berbicara dengan nada suara yang terdengar sopan, tetapi menyembunyikan penghinaan. Sejak awal,
Saya memperhatikan bahwa dia menatapku dengan cara yang berbeda. Seolah-olah saya adalah sesuatu yang lebih rendah. Seolah-olah dia tidak mengerti mengapa Arman berasal dari tempat dia berasal. Pada pernikahan, yang berharga $30.000, saya duduk di meja belakang. Bukan di meja utama dengan keluarga. Arman menjelaskan bahwa itu karena ada banyak orang penting, klien dari pekerjaannya, dan mereka membutuhkan meja-meja itu untuk mereka. Saya bilang saya mengerti. Saya tersenyum di foto-foto. Saya menari ketika mereka memintaku. Dan saya pulang sendirian malam itu, merasa anehnya kosong. Setelah pernikahan, kunjungan Arman menjadi kurang sering. Sebelumnya, dia akan datang menemuiku 2 atau 3 kali seminggu. Setelah dia menikah, dia datang sekali setiap 2 minggu. Kemudian sebulan sekali. Selalu terburu-buru. Selalu melihat teleponnya. Selalu dengan beberapa alasan untuk pergi lebih awal. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak ingin menjadi ibu yang menjengkelkan, ibu yang mengeluh, ibu yang tidak mengerti bahwa putranya punya kehidupan sendiri sekarang. Tapi kemudian mereka mulai datang pada Jumat malam. Selalu saat makan malam, selalu tanpa pemberitahuan, selalu mengharapkanku sudah menyiapkan makanan. Awalnya, saya senang. Saya pikir Arman akhirnya ingin menghabiskan waktu bersamaku, bahwa dia akhirnya merindukanku, jadi saya akan memasak hidangan favoritnya. Saya akan menata meja dengan baik, saya akan membeli makanan penutup. Tetapi saya menyadari sesuatu. Saya menyadari bahwa Arman tidak pernah datang sendirian. Dia selalu membawa istrinya. Dan saya menyadari bahwa mereka tidak pernah datang untuk berbicara. Mereka datang untuk makan. Mereka akan tiba, duduk, makan, dan pergi. Kadang-kadang mereka akan tinggal 1 jam. Kadang-kadang kurang. Saya juga memperhatikan bahwa mereka tidak pernah membawa apa-apa, tidak pernah sebotol anggur, tidak pernah makanan penutup, tidak pernah uang untuk membantu makanan. Tidak ada. Suatu malam, setelah mereka pergi, saya menghitung berapa banyak yang telah saya habiskan untuk makan malam, $45. $45 yang tidak saya miliki untuk disisihkan, $45 yang berarti saya harus bekerja jam tambahan untuk menutupinya. Dan saya menyadari sesuatu. Saya menyadari bahwa bagi Arman, saya telah menjadi layanan. Restoran gratis. Tempat di mana dia bisa datang untuk makan tanpa membayar, tanpa bahkan benar-benar berterima kasih padaku. Saya mulai memperhatikan hal-hal lain juga. Saya memperhatikan bahwa ketika saya meminta bantuannya untuk sesuatu, dia selalu punya alasan. Bahwa ketika saya membutuhkan tumpangan ke dokter karena mobilku rusak, dia selalu sibuk. Bahwa ketika saya menyebutkan kulkas saya mengeluarkan suara-suara aneh dan bahwa saya takut itu akan segera rusak, dia menyuruhku untuk membeli yang baru, seolah-olah saya punya $500 tersimpan untuk keadaan darurat. Saya tidak memilikinya. Saya hampir tidak punya cukup uang untuk sampai akhir bulan. Tetapi yang paling menyakitkan adalah ulang tahunku. Ulang tahunku yang ke-60. Arman tiba 2 jam terlambat. Tanpa hadiah. Tanpa kartu. Dengan alasan tentang kemacetan. Dia tinggal selama 20 menit. Dia makan kue yang saya beli untuk diriku sendiri karena saya tidak ingin menghabiskannya sendirian, dan dia pergi. Saya menangis malam itu, saya menangis seperti yang belum pernah saya tangisi selama bertahun-tahun. Karena saya akhirnya mengerti sesuatu yang sudah lama saya sangkal. Saya mengerti bahwa bagi anakku, saya tidak lagi penting, bahwa saya hanyalah sumber daya. Sesuatu yang ada di sana, tersedia, menunggu untuk digunakan ketika dia membutuhkannya. Dan bagian terburuknya adalah saya telah mengizinkannya. Saya telah menetapkan pola itu, saya tidak pernah meminta apapun darinya, saya tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa saya merasa dimanfaatkan, saya tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa saya membutuhkan lebih banyak darinya daripada hanya kunjungan 20 menit dan makan malam Jumat malam. Karena saya takut bahwa jika saya mengeluh, jika saya meminta, jika saya menuntut, dia akan menghilang sepenuhnya. Dan gagasan kehilangan anakku,
bahkan anak yang jarang melihatku ini, membuatku lebih takut daripada apapun. Jadi saya terus menjadi ibu yang nyaman. Ibu yang diam. Ibu yang selalu ada, yang selalu membuka pintu, yang tidak pernah menimbulkan masalah. Sampai Kamis sore itu. Sampai Arman memberitahuku dia ingin mengurus uangku. Dan sesuatu di dalam diriku, sesuatu yang telah tertidur selama bertahun-tahun, terbangun. Suara kecil tapi jelas yang memberitahuku bahwa ini tidak benar. Bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih buruk. Tetapi bahkan saat itu, bahkan dengan suara itu berbisik di kepalaku, saya mengatakan ya. Karena saya masih punya harapan, saya masih ingin percaya bahwa anakku mencintaiku. Bahwa dia akan melindungiku. Bahwa dia akan melakukan hal yang benar. Betapa bodohnya saya. Senin berikutnya, Arman datang ke rumahku dengan dokumen. Banyak dokumen. Dia menyebarkannya di meja dapur dengan senyum yang sekarang tampak berbeda bagiku. Kurang hangat, lebih perhitungan. Bu, ini sederhana, katanya padaku. Saya hanya perlu ibu tanda tangan di sini, dan di sini. Itu adalah dokumen agar saya bisa memiliki akses ke rekening ibu. Agar saya bisa mentransfer gaji ibu secara otomatis setiap bulan. Dengan begitu saya akan mengurus pembayaran tagihan ibu. Mengurus semuanya. Ibu tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya melihat dokumen-dokumen itu. Itu adalah formulir bank. Formulir otorisasi. Saya membaca cetakan kecilnya. Hal-hal yang biasanya diabaikan orang. Dan saya melihat sesuatu yang membuatku merinding. Itu bukan hanya akses ke rekeningku. Itu adalah kekuatan total. Itu adalah wewenang untuk melakukan transfer. Untuk menutup rekening. Untuk membuat keputusan keuangan atas namaku. Arman. Ini mengatakan bahwa kamu akan memiliki kendali total atas uangku, kataku padanya. Dia mengangguk, seolah-olah itu adalah hal yang paling normal di dunia. Ya, Bu, dengan cara ini lebih mudah. Dengan begitu saya bisa mengurus semuanya tanpa harus meminta otorisasi dari ibu setiap saat. Ini demi kepraktisan. Kepraktisan. Kata itu bergema di kepalaku. Kepraktisan untuk siapa? Saya bertanya pada diriku sendiri. Tetapi saya tidak mengatakannya keras-keras. Saya mengambil pulpen yang dia tawarkan padaku. Saya memegangnya di tanganku. Dan untuk sesaat, saya hampir menandatanganinya. Saya hampir menyerahkan segalanya. Karena itulah yang selalu saya lakukan. Percaya. Menyerahkan. Tetapi kemudian, saya ingat Jumat malam. Saya ingat wajahnya yang penuh amarah ketika dia melihat rumah yang kosong. Saya ingat kata-katanya. Saya ingat bagaimana dia telah mengancamku, meskipun dia mungkin bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah ancaman. Saya meletakkan pulpen itu di atas meja. Kamu tahu apa, Arman? Beri saya beberapa hari untuk memikirkannya. Saya ingin membaca semuanya dengan cermat. Saya ingin yakin, ekspresinya berubah. Hanya untuk sesaat. Hanya kilasan kejengkelan yang melintas di wajahnya sebelum dia tersenyum lagi. Bu, tidak ada yang perlu dipikirkan, ini sederhana. Tapi baiklah, jika ibu ingin mengambil waktu beberapa hari, tidak apa-apa. Dia pergi saat itu. Tetapi dia meninggalkan dokumen-dokumen itu. Seolah-olah dia berasumsi saya akan tetap menandatanganinya pada akhirnya, malam itu saya tidak bisa tidur. Saya tetap terjaga menatap dokumen-dokumen itu di meja dapur. Dan sesuatu di dalam diriku memberitahuku bahwa ini bukan demi kebaikanku sendiri. Bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa saya batalkan setelah dimulai. Keesokan harinya saya pergi ke bank. Saya pergi lebih awal, sebelum pekerjaan. Saya meminta teller untuk memeriksa rekeningku. Untuk menunjukkan kepadaku semua transaksi dari 6 bulan terakhir, dia mencetak dokumen-dokumen itu. Itu adalah beberapa halaman. Saya memeriksanya dengan cermat, baris demi baris. Dan kemudian saya melihatnya. Saya melihatnya dan merasakan lantai bergerak di bawah kakiku. Ada penarikan yang tidak saya lakukan. Penarikan $1.200. Dari 3 bulan yang lalu. $1.200 yang telah keluar dari rekeningku dan yang saya tidak ingat saya ambil.
Saya bertanya kepada teller apakah saya bisa melihat lebih banyak detail. Dia memeriksa di komputernya. Dan dia mengatakan sesuatu yang membuatku tercekat. Dia mengatakan kepadaku bahwa penarikan itu telah dilakukan di cabang di sisi lain kota dengan kartu debitku. Tetapi saya belum pernah ke cabang itu. Dan kartu saya ada di dompetku. Itu selalu ada di dompet, kecuali untuk satu kali. Saya ingat saat itu. Saya ingat bahwa 3 bulan lalu, Arman datang berkunjung. Saya sedang mandi ketika dia tiba. Saya berteriak padanya untuk masuk bahwa pintunya terbuka. Ketika saya keluar, dia berada di ruang tamu, menungguku. Kami duduk dan berbicara. Dan pada suatu saat, saya pergi ke dapur untuk membuat kopi. Dompetku ada di tas tanganku. Tas tanganku ada di ruang tamu. Bersama Arman. Saya merasa mual. Saya merasa seluruh dunia miring dengan cara yang aneh. Karena ini hanya bisa berarti satu hal. Itu berarti anakku telah mengambil kartu saya. Dia telah menghafal atau memotret nomornya. Dan dia telah mengambil uang dari rekeningku tanpa izin. Saya bertanya kepada teller bank apakah ada cara untuk mengetahui persis apa yang terjadi dengan penarikan itu. Dia mengatakan kepadaku bahwa saya perlu mengajukan klaim formal, bahwa bank akan menyelidiki, bahwa itu bisa memakan waktu beberapa minggu. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan memikirkannya. Dan saya meninggalkan bank dengan perasaan seperti saya tidak lagi mengenal anakku sendiri. Tetapi saya tidak mengajukan klaim itu. Belum. Karena saya harus yakin. Saya harus tahu apakah ini hanya sekali atau ada lebih banyak. Beberapa hari berikutnya saya habiskan untuk memeriksa semuanya. Setiap kertas yang saya miliki di rumahku. Setiap dokumen. Setiap laporan bank lama yang telah saya simpan di dalam kotak di lemariku. Dan saya menemukan lebih banyak hal. Saya menemukan bahwa 2 tahun lalu, ketika saya berada di rumah sakit karena pneumonia, seseorang telah menggunakan asuransi kesehatan saya untuk konsultasi yang tidak saya lakukan. Konsultasi di klinik yang tidak saya ketahui. Konsultasi yang telah menghabiskan pertanggungan tahunanku, itulah sebabnya saya harus membayar dari kantongku sendiri untuk beberapa obat tahun itu. Saya juga menemukan bahwa ada kartu kredit atas namaku yang tidak saya ingat pernah saya ajukan. Kartu dengan saldo $3.000. $3.000 dalam pembelian yang tidak saya lakukan. Di toko-toko yang belum pernah saya datangi. Saya menelepon bank kartu kredit. Saya bertanya kepada mereka kapan rekening itu dibuka. Mereka mengatakan kepadaku itu 18 bulan yang lalu. Saya bertanya kepada mereka apakah mereka bisa memberitahuku di mana pembelian itu dilakukan. Mereka memberiku daftar. Toko perkakas. Toko elektronik. Toko perabotan rumah. Arman telah membeli rumah 2 tahun lalu. Arman telah merenovasi rumah itu. Dan rupanya, Arman telah menggunakan kreditku untuk melakukannya. Saya duduk di lantai kamarku, dikelilingi oleh dokumen. Merasa seperti semua yang saya yakini tentang hidupku berantakan. Itu bukan hanya uangnya, itu adalah pengkhianatan. Itu adalah pengetahuan bahwa anakku telah mencuri dariku selama bertahun-tahun. Bahwa dia telah melihatku sebagai sumber daya tak terbatas yang bisa dia eksploitasi tanpa konsekuensi. Bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk menjagaku atau melindungiku. Saya menangis. Saya menangis sampai tidak ada lagi air mata. Dan kemudian saya menyeka wajahku, mengumpulkan semua dokumen, dan membuat keputusan. Saya belum akan menghadapinya. Saya tidak akan meneriakinya atau mengeluh. Karena saya tahu bahwa jika saya melakukannya, dia akan menyangkal segalanya. Dia akan mengatakan saya bingung. Dia akan mengatakan saya pikun. Dia akan mengatakan apa saja untuk membuatku meragukan ingatanku sendiri, kewarasanku sendiri. Tidak. Saya akan lebih pintar dari itu, saya akan mengumpulkan bukti. Saya akan mendokumentasikan semuanya, saya akan membangun kasus yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa menyangkalnya, dan kemudian, hanya kemudian, saya akan bertindak. Jumat itu, Arman kembali. Seperti biasa, saat makan malam. Seperti biasa, mengharapkanku sudah menyiapkan makanan.
Tetapi kali ini saya telah memasak sesuatu yang berbeda. Saya telah membuat hidangan favoritnya. Ayam dengan saus dan nasi. Hidangan yang sama yang biasa saya buat untuknya ketika dia masih kecil dan pulang sekolah dengan perasaan sedih. Hidangan yang memberitahunya betapa saya mencintainya tanpa perlu kata-kata. Dia duduk di meja bersama istrinya. Mereka makan. Mereka berbicara tentang hal-hal yang dangkal. Pekerjaan. Cuaca. Film baru yang ingin mereka tonton. Saya memperhatikan mereka. Saya memperhatikan mereka seolah-olah saya melihat mereka untuk pertama kalinya, dan saya menyadari sesuatu. Saya menyadari bahwa Arman makan makananku dengan ketidakpedulian yang sama seperti dia akan makan burger cepat saji. Tidak ada rasa syukur di matanya. Tidak ada cinta. Hanya ada tindakan mekanis memakan sesuatu secara gratis. Ketika mereka selesai, Arman mengeluarkan dokumen bank itu lagi. Dia meletakkannya di atas meja, tepat di sebelah piring kosongnya. Bu, hari-hari yang ibu minta sudah berlalu. Ibu sudah memikirkannya, kan? Tanda tangani ini dan saya akan mengurus semuanya. Saya menatapnya lurus di mata. Dan saya memberitahunya, dengan suara setenang yang saya bisa temukan, bahwa saya masih belum yakin, bahwa saya membutuhkan lebih banyak waktu. Istrinya mencibir. Siti, ini konyol. Arman hanya mencoba membantu ibu. Saya tidak mengerti mengapa ibu begitu tidak percaya. Tidak percaya. Dia menyebutku tidak percaya. Dan hal yang paling menyedihkan adalah dia benar. Tetapi bukan dengan cara yang dia pikirkan. Arman berdiri. Ekspresinya keras sekarang, tanpa topeng senyum. Bu, ini demi kebaikan ibu sendiri. Ibu tidak bisa terus mengurus keuangan ibu sendirian. Itu jelas. Lihat bagaimana ibu menjual perabotan tanpa berpikir. Lihat keputusan tidak rasional yang ibu buat. Tidak rasional. Menjual perabotanku sendiri di rumahku sendiri tidak rasional. Tetapi mencuri dariku selama bertahun-tahun tidak. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya menahan tatapannya sampai dia memalingkan muka. Mereka pergi malam itu tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dan saya tetap duduk di dapurku, menatap dokumen-dokumen yang belum ditandatangani itu, tahu bahwa perang baru saja dimulai. Perang yang sunyi, perang yang harus saya menangkan. Karena jika saya kalah, saya tidak hanya akan kehilangan uangku. Saya akan kehilangan martabatku, otonomiku, hidupku. Hari-hari setelah makan malam itu menjadi aneh. Arman tidak meneleponku lagi. Dia tidak mengunjungiku lagi. Seolah-olah dia telah memutuskan untuk menghukumku dengan ketidakhadirannya. Seolah-olah dia percaya saya akan hancur tanpa dia, bahwa saya akan memohon padanya untuk kembali, bahwa saya akhirnya akan menandatangani dokumen-dokumen itu hanya untuk mendapatkan perhatiannya, tetapi saya tidak hancur. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, keheningan rumahku tidak terasa kosong. Itu terasa penuh dengan sesuatu yang berbeda. Itu terasa penuh dengan kejelasan. Saya menghabiskan hari-hari itu dengan menelusuri setiap detail kehidupan keuanganku, setiap kwitansi yang saya simpan, setiap laporan bank, setiap kertas yang memiliki koneksi dengan uang, dan semakin saya melihat, semakin banyak yang saya temukan. Saya menemukan bahwa 3 tahun lalu, ketika Arman memintaku untuk meminjamkan KTP-ku karena dia kehilangannya dan perlu mengambil paket mendesak, dia telah melakukan sesuatu yang lain dengannya. Dia telah membuka rekening layanan listrik atas namaku, di alamat yang bukan milikku, di rumahnya. Selama 3 tahun, tagihan listrik rumah Arman atas namaku, dan ketika dia tidak membayar tepat waktu, denda menumpuk di riwayat kreditku. Itulah mengapa saya ditolak pinjaman kecil tahun lalu ketika mobilku membutuhkan perbaikan mendesak. Itulah mengapa skor kreditku secara misterius turun. Saya menelepon perusahaan listrik. Saya menjelaskan bahwa rekening itu bukan milikku, bahwa saya belum pernah tinggal di alamat itu. Wanita di telepon mengatakan kepadaku bahwa saya perlu mengajukan pernyataan tertulis, bahwa saya harus melaporkan ini sebagai penipuan identitas. Penipuan identitas dilakukan oleh anakku sendiri. Saya menutup telepon dan menatap dinding untuk waktu yang tidak saya ketahui berapa lama.
Mencoba memproses bagaimana saya bisa sampai pada titik ini, mencoba memahami pada saat apa anakku menjadi seperti ini. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya tetap terjaga menatap langit-langit, mendengarkan suara-suara kota di luar. Dan saya memikirkan semua kali saya membenarkan perilakunya. Semua kali saya mengatakan pada diriku sendiri bahwa dia sibuk, bahwa dia punya kehidupannya sendiri, bahwa saya terlalu menuntut dengan mengharapkan lebih darinya. Tetapi ini bukan tentang harapan. Ini tentang pencurian, tentang penipuan, tentang seorang putra yang melihat ibunya sebagai sumber daya yang bisa dia eksploitasi tanpa konsekuensi. Keesokan paginya, saya melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Saya pergi menemui seorang pengacara. Itu adalah kantor kecil di pusat kota. Papan namanya bertuliskan Budi Santoso, pengacara. Saya telah melihat iklan di surat kabar yang menawarkan konsultasi gratis. Saya masuk dengan perasaan kecil, merasa konyol. Seorang wanita berusia 62 tahun datang untuk mengeluh tentang putranya sendiri. Tetapi resepsionis tersenyum ramah dan mengantarku masuk. Pengacara Santoso adalah seorang pria berusia 50-an, dengan rambut beruban di pelipisnya dan mata yang ramah. Dia memintaku untuk menceritakan semuanya. Dan saya melakukannya. Saya menceritakan kepadanya tentang uang yang hilang, tentang kartu kredit yang tidak saya ajukan, tentang rekening listrik, tentang dokumen-dokumen yang Arman ingin saya tanda tangani. Dia mendengarkan tanpa menyela. Dia membuat catatan di buku catatan. Dan ketika saya selesai, dia bersandar di kursinya dan menghela napas. "Ibu Siti," katanya, "apa yang Ibu jelaskan padaku adalah penipuan keuangan dan pelanggaran kepercayaan. Jika Ibu menandatangani dokumen-dokumen yang diminta anak Ibu, Ibu memberinya akses hukum total ke uang Ibu. Dia bisa mengosongkan semuanya, dan Ibu tidak akan memiliki jalan keluar hukum karena Ibu sendiri yang memberinya izin." Kata-kata itu menimpaku seperti batu. Saya mengetahuinya. Jauh di lubuk hati, saya mengetahuinya. Tetapi mendengarnya diucapkan keras-keras oleh seorang profesional membuatnya nyata dengan cara yang berbeda. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bertanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Pertama, jangan tanda tangani apapun. Kedua, Ibu perlu melaporkan penipuan kartu kredit dan pencurian dari rekening bank Ibu. Ketiga, Ibu perlu mengubah semua kata sandi Ibu, nomor identifikasi pribadi Ibu, semuanya. Keempat, pertimbangkan untuk mendapatkan perintah perlindungan jika Ibu merasa dalam bahaya. Perintah perlindungan terhadap anakku sendiri. Gagasan itu terasa tidak masuk akal dan menghancurkan pada saat yang sama. Saya tidak ingin membuatnya mendapat masalah hukum, kataku padanya. Dia anakku. Pengacara itu menatapku dengan sesuatu yang tampak seperti belas kasihan dan kesedihan. "Ibu Siti, anak Ibu sudah dalam masalah hukum. Dia telah melakukan beberapa kejahatan. Pertanyaannya bukan apakah Ibu ingin membuatnya mendapat masalah. Pertanyaannya adalah apakah Ibu ingin melindungi diri Ibu sendiri." Saya meninggalkan kantor itu dengan map penuh formulir dan daftar hal-hal yang perlu saya lakukan. Saya merasa kewalahan, tetapi saya juga merasakan sesuatu yang lain. Saya merasa bertekad. Saya langsung pergi ke bank. Saya mengubah semua kata sandiku. Saya meminta kartu debit baru. Saya menutup kartu kredit palsu itu dan mengajukan sengketa formal. Teller di bank membantuku dengan segalanya. Dia memperlakukanku dengan sabar, tanpa membuatku merasa bodoh atau lemah. Ketika saya sampai di rumah sore itu, saya merasa lelah tetapi juga anehnya ringan. Seolah-olah saya telah melepaskan beban tak terlihat yang telah saya bawa selama bertahun-tahun. Malam itu, Arman akhirnya menelepon. Suaranya terdengar tegang di telepon. "Bu, kita perlu bicara. Datanglah untuk makan malam di tempatku besok. Kita harus menyelesaikan ini. Itu bukan undangan. Itu adalah perintah. Dan sebelumnya, saya akan menurut tanpa pertanyaan. Tetapi sekarang, setelah semua yang saya temukan, saya hanya merasakan ketenangan yang dingin. Saya tidak bisa besok," kataku padanya. "Saya sibuk." "Sibuk? Bu, Ibu bisa sibuk dengan apa? Ini penting." "Untuk kamu, mungkin," kataku. "Untuk saya,
Ada hal-hal lain yang lebih penting sekarang. Ada keheningan di ujung telepon. Keheningan yang berat dengan kejutan dan kejengkelan. Ibu bertingkah sangat aneh, Bu. Saya tidak tahu apa yang salah dengan ibu, tetapi ibu harus berhenti bersikap keras kepala dan menandatangani dokumen-dokumen itu. Ini demi kebaikan ibu sendiri. Demi kebaikanku sendiri. Kata-kata itu lagi. Seolah-olah mencuri dariku adalah tindakan cinta. Arman, kataku, dengan suara yang keluar lebih tegas dari yang saya duga, saya tidak akan menandatangani apapun. Dan saya pikir kita perlu melakukan percakapan yang sangat serius tentang beberapa hal. Tentang hal-hal apa? Tanyanya. Suaranya terdengar berbeda sekarang. Lebih waspada. Lebih hati-hati. Tentang uang yang telah keluar dari rekeningku tanpa izin, tentang kartu kredit yang tidak saya ajukan. Tentang rekening utilitas atas namaku di alamat di mana saya tidak tinggal. Keheningan yang terjadi sesudahnya benar-benar sunyi. Begitu tebal sehingga saya hampir bisa merasakannya melalui telepon. Saya tidak tahu apa yang ibu bicarakan. Katanya akhirnya, suaranya terdengar terkontrol, tetapi saya bisa mendeteksi kepanikan di bawahnya. Saya pikir kamu tahu. Kataku padanya. Dan saya pikir kamu perlu berpikir dengan sangat hati-hati tentang apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Bu, ibu delusi. Ibu bingung. Mungkin ibu perlu menemui dokter. Itu dia. Kartu yang saya tahu akan dia mainkan. Kartu untuk membuatku tampak pikun. Bingung. Tidak mampu. Saya tidak bingung, Arman. Saya punya semua dokumen. Saya punya semua bukti dan saya sudah berbicara dengan seorang pengacara. Keheningan lain. Yang ini lebih lama, lebih berat. Ibu berbicara dengan seorang pengacara. Suaranya hampir seperti bisikan sekarang, hampir seperti ancaman. Ya. Dan dia menjelaskan dengan tepat apa yang telah kamu lakukan. Dia menjelaskan apa itu penipuan. Apa yang ilegal. Bu, ibu tidak mungkin serius. Saya anak ibu. Semua yang saya lakukan adalah untuk membantu ibu. Membantuku? Arman, kamu mencuri dariku. Selama bertahun-tahun, kamu memanfaatkanku. Kamu membohongiku. Saya tidak akan pernah, dia mulai berkata, tetapi saya menyela dia. Ya, kamu melakukannya. Dan kamu mengetahuinya. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan kita lakukan tentang itu. Saya mendengar napasnya di ujung telepon. Berat. Gelisah. Saya akan datang, katanya. Kita perlu bicara secara langsung. Tidak, kataku padanya. Kamu tidak akan datang. Jika kamu ingin bicara, kita bisa melakukannya di telepon. Atau kita bisa melakukannya dengan pengacara hadir. Ibu gila. Dia berteriak saat itu. Benar-benar gila. Setelah semua yang saya lakukan untuk ibu. Setelah semua kali saya datang menjenguk ibu, bahwa saya khawatir tentang ibu, semua kali kamu datang untuk makan gratis, maksudmu. Semua kali kamu membutuhkan sesuatu dariku. Tetapi saat-saat saya membutuhkanmu, di mana kamu? Saya menutup telepon saat itu. Sebelum dia bisa menjawab. Sebelum dia bisa memanipulasiku dengan kata-kata lagi. Dan saya tetap di sana, duduk di dapurku, dengan telepon di tanganku, gemetar. Tetapi bukan karena takut, karena marah. Dengan kemarahan yang ditekan selama bertahun-tahun yang akhirnya menemukan suaranya. Malam itu saya tidur lebih nyenyak daripada yang saya alami selama berbulan-bulan. Karena saya akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Saya akhirnya berdiri teguh. Dan meskipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, saya tahu bahwa saya tidak akan lagi menjadi ibu yang diam yang membiarkan dirinya diinjak-injak. Keesokan paginya saya bangun dengan kejelasan yang belum pernah saya rasakan selama bertahun-tahun, seolah-olah kabut tebal telah terangkat dari pikiranku, dan sekarang saya bisa melihat semuanya dengan ketajaman yang hampir menyakitkan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tahu saya tidak bisa berhenti sekarang. Setelah sarapan, saya mengambil dompetku dan meninggalkan rumah. Saya punya daftar mental semua tempat yang perlu saya kunjungi. Semua urusan yang perlu saya bereskan,
Jika Arman berpikir saya adalah wanita tua yang bingung dan tidak berdaya, dia akan menemukan betapa salahnya dia. Perhentian pertamaku adalah bank utama tempat saya memiliki rekening tabungan, bukan rekening giro tempat saya menerima gajiku, tetapi yang lainnya. Yang saya buka 30 tahun lalu, ketika saya masih punya mimpi untuk membeli rumahku sendiri suatu hari nanti. Saya punya $7.200 tersimpan. Itu tidak banyak setelah seumur hidup bekerja, tetapi itu milikku. Saya meminta manajer untuk menutup rekening itu. Dia bertanya padaku, apakah saya yakin, apakah ada masalah. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya hanya ingin membuat beberapa perubahan. Dia memberiku uang itu dalam cek kasir dan merekomendasikan agar saya membuka rekening di bank lain untuk keamanan yang lebih besar. Saya mengikuti sarannya. Saya pergi ke bank yang berbeda, bank di sisi lain kota, bank tempat Arman belum pernah pergi bersamaku. Saya membuka rekening baru, sebuah rekening yang hanya saya yang tahu. Rekening di mana dia tidak akan pernah bisa menemukan uangku. Kemudian saya pergi ke perusahaan listrik. Saya mengajukan semua dokumen yang telah dibantu disiapkan oleh pengacara Santoso. Pernyataan tertulis, salinan KTP-ku. Bukti bahwa saya belum pernah tinggal di alamat tempat rekening itu terdaftar. Wanita yang membantuku meninjau semuanya dan mengatakan kepadaku bahwa mereka akan memulai penyelidikan. Bahwa rekening itu akan ditransfer ke nama yang benar atau ditutup, bahwa saya tidak akan lagi bertanggung jawab. Saya merasa seolah-olah rantai tak terlihat telah dilepas dari pundakku. Perhentianku berikutnya adalah biro kredit. Saya meminta laporan lengkap riwayatku. Saya ingin melihat semuanya. Saya ingin tahu apakah ada lebih banyak hal yang telah dilakukan Arman di belakangku. Karyawan itu memberiku dokumen tebal. Saya duduk di ruang tunggu dan membacanya halaman demi halaman. Ada hal lain. Sesuatu yang lain yang tidak saya ketahui. Pinjaman pribadi sebesar $5.000 yang diambil 2 tahun lalu atas namaku. Pinjaman yang tidak pernah sepenuhnya dibayar dan sekarang berada di penagihan. $5.000. Saya merasakan kemarahan muncul di tenggorokanku lagi seperti empedu. Saya menandai setiap item penipuan dengan spidol. Saya mengisi formulir sengketa, satu persatu, dengan tulisan tangan yang jelas dan tegas. Ketika saya meninggalkan kantor itu, sudah hampir jam 3 sore. Saya belum makan apapun sejak sarapan, tetapi saya tidak lapar. Saya punya sesuatu yang lebih kuat daripada rasa lapar. Saya punya tujuan. Saya kemudian pergi ke rumah tetanggaku, Ibu Rina. Dia berusia 70 tahun dan telah tinggal di gedung itu sejak sebelum saya. Kami sudah berteman selama beberapa dekade, meskipun dalam beberapa tahun terakhir kami sedikit menjauh. Saya terlalu fokus pada Arman, terlalu tenggelam dalam mencoba mempertahankan hubungan itu, sehingga saya telah mengabaikan koneksi lain. Saya mengetuk pintunya. Dia membukanya dengan kejutan di wajahnya. Siti, kejutan sekali. Masuk, masuk. Kami masuk ke ruang tamunya. Dia menawariku kopi, dan saya menerimanya. Kami duduk dan dia menatapku dengan mata bijak yang telah melihat banyak hal dalam hidup. Kamu terlihat berbeda, katanya. Saya tidak tahu apa itu, tetapi ada sesuatu yang berbeda darimu. Dan kemudian saya menceritakan semuanya padanya. Saya menceritakan kepadanya tentang Arman, tentang uangnya, tentang pengkhianatan, tentang semua yang telah saya temukan. Saya berbicara selama hampir 1 jam tanpa henti. Dan dia mendengarkan tanpa menyela, mengangguk dari waktu ke waktu, dengan ekspresi yang bercampur kesedihan dan sesuatu yang tampak seperti pengakuan. Ketika saya selesai, dia menghela napas dalam-dalam. Siti, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saya melihatnya setiap Jumat ketika dia datang, cara dia memperlakukanmu. Seperti kamu adalah layanan. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa karena itu bukan tempatku. Tapi saya senang kamu akhirnya melihat kebenaran. Dia mengambil tanganku saat itu. Jari-jarinya dingin, tetapi genggamannya kuat. Saya perlu meminta bantuanmu, kataku padanya. Saya perlu kamu menjadi saksiku. Saya perlu bahwa jika Arman datang dan mencoba mengatakan bahwa saya bingung, bahwa saya pikun, kamu dapat memastikan bahwa itu tidak benar,
bahwa saya dalam kendali penuh atas kemampuan mentalku. Dia mengangguk tanpa ragu. Tentu saja. Dan lebih dari itu, jika kamu membutuhkan tempat tinggal, jika kapan saja kamu tidak merasa aman di rumahmu, pintuku terbuka. Kata-kata itu memenuhi saya dengan rasa syukur yang begitu dalam sehingga hampir membuatku menangis. Tetapi saya tidak menangis. Saya sudah cukup menangis. Sekarang saatnya untuk bertindak. Malam itu, kembali di rumahku, saya mengatur semua dokumen yang telah saya kumpulkan. Saya memasukkannya ke dalam map besar, saya membuat salinan dari semuanya. Saya meletakkan aslinya di tempat yang aman dan meninggalkan salinannya di map. Jika terjadi sesuatu padaku, jika Arman mencoba melakukan sesuatu, akan ada bukti, akan ada bukti. Saya juga menulis surat. Surat yang merinci semua yang telah saya temukan, semua yang telah dilakukan Arman. Saya memasukkannya ke dalam amplop tertutup dengan instruksi bahwa itu harus dibuka hanya jika terjadi keadaan darurat. Saya memberikannya kepada Ibu Rina untuk disimpan. Saya sedang mempersiapkan diriku, seperti seorang jenderal yang bersiap untuk pertempuran. Karena saya tahu bahwa Arman tidak akan membiarkan ini berlalu. Saya tahu dia akan datang. Bahwa dia akan mencoba memanipulasiku, meyakinkanku, membuatku meragukan diriku sendiri. Tetapi saya bukan lagi wanita yang sama seperti 2 minggu lalu. Wanita itu telah meninggal malam Arman mengancamku di dapurku sendiri. Wanita saya sekarang berbeda, dia lebih kuat, lebih jelas, lebih bertekad. Pada Rabu sore, saat saya sedang membuat teh, saya mendengar sebuah mobil berhenti di depan gedungku. Saya melihat keluar jendela dan melihat mobil Arman. Dia keluar bersama istrinya. Mereka tampak bertekad. Mereka datang untuk menghadapiku. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya meletakkan cangkir tehku, dan saya menunggu. Bel pintu berdering. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap kali lebih mendesak. Saya membuka pintu, tetapi saya tidak mengundang mereka masuk. Saya tetap di ambang pintu, menghalangi pintu masuk. Kita perlu bicara, kata Arman. Suaranya keras, tanpa pura-pura ramah. Saya mendengarkan, kataku padanya. Di dalam, Bu. Kita tidak akan bicara di lorong. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan di dalam. Apapun yang harus kamu katakan, kamu bisa mengatakannya di sini. Istrinya mencibir. Ini konyol, Siti. Berhenti bertingkah seperti kita musuh. Kalian bukan musuh, kataku pada mereka. Musuh jujur tentang permusuhan mereka. Kalian lebih buruk. Kalian adalah pencuri yang bersembunyi di balik kata-kata manis. Arman melangkah maju ke arahku. Wajahnya merah karena marah. Beraninya ibu? Setelah semua yang saya lakukan untuk ibu, semua yang kamu lakukan untukku? Arman, saya punya catatan, saya punya bukti, saya tahu persis berapa banyak uang yang kamu curi dariku, saya tahu tentang kartu kredit palsu itu, saya tahu tentang rekening listrik. Saya tahu tentang semuanya. Dia membeku. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dan sekarang, saya melanjutkan, dengan ketenangan yang mengejutkanku, kamu punya 2 pilihan. Entah kamu mengembalikan semua yang kamu curi dariku, setiap sen, atau saya pergi ke polisi, dan mengajukan tuntutan atas penipuan. Ibu tidak bisa melakukan itu, kata istrinya. Dia anak ibu. Justru itu yang membuatnya sangat menyakitkan. Jawabku. Karena dia anakku. Karena saya memberinya segalanya. Dan dia membalasku dengan mencuri dariku. Arman akhirnya menemukan suaranya. Ibu berutang padaku. Teriaknya. Sepanjang hidup saya tumbuh tanpa ayah. Sepanjang hidup saya harus melihat ibu bekerja dan lelah. Itu salah ibu. Ibu memilih untuk melahirkanku. Ibu memilih untuk tetap sendirian. Saya tidak meminta untuk dilahirkan. Kata-katanya mendarat seperti pukulan. Tetapi itu tidak lagi menyakitiku seperti sebelumnya. Karena sekarang saya bisa melihatnya sebagaimana adanya. Pembenaran. Alasan dari seseorang yang tahu dia telah melakukan sesuatu yang tidak termaafkan dan mencoba mengalihkan kesalahan. Kamu benar, kataku padanya. Saya memilih untuk memilikimu. Dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku sampai berhenti menjadi.
Tetapi itu tidak memberimu hak untuk mencuri dariku. Itu tidak memberimu hak untuk memanfaatkanku. Saya tidak mencuri apapun dari ibu. Saya hanya mengambil apa yang menjadi hakku. Tidak ada yang menjadi hakmu. Arman, saya memberimu semua yang kamu butuhkan ketika kamu masih kecil. Ketika kamu sudah dewasa, itu bukan lagi kewajibanku. Dan itu jelas bukan kewajibanku untuk memberimu akses ke uangku tanpa sepengetahuanku. Istrinya meraih lengannya. Ayo pergi. Itu tidak sepadan. Dia sudah kalah. Kalah. Pilihan kata yang menarik. Seolah-olah saya yang salah. Seolah-olah mempertahankan uangku sendiri dan martabatku adalah gila. Mereka pergi saat itu. Mereka menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Dan saya menutup pintu dengan perasaan anehnya tenang. Malam itu, pengacara Santoso meneleponku. Dia mengatakan kepadaku bahwa bank telah mengkonfirmasi penipuan itu, bahwa uang kartu kredit akan dibatalkan, bahwa mereka sedang menyelidiki penarikan yang tidak sah, bahwa saya punya kasus yang kuat jika saya memutuskan untuk mengajukan tuntutan pidana. Saya berterima kasih padanya dan menutup telepon. Saya duduk di ruang tamuku yang kosong, di rumahku yang tidak lagi memiliki TV atau perabotan elegan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa kaya. Kaya akan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kaya akan martabat. Kekuatan. Dalam kepastian bahwa saya melakukan hal yang benar. Hari-hari yang mengikuti konfrontasi di pintuku itu anehnya sunyi. Seolah-olah seluruh dunia menahan napas, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan saya mendapati diriku terjebak dalam semacam limbo emosional di mana kemarahan dan rasa sakit bercampur dengan rasa pembebasan yang tumbuh yang tidak saya ketahui bagaimana memprosesnya sepenuhnya. Arman tidak menelepon lagi. Dia tidak muncul di pintuku lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya tidak terus-menerus menunggu kontaknya. Saya tidak memeriksa teleponku setiap jam untuk melihat apakah ada pesan darinya. Saya tidak membuat alasan di pikiranku untuk membenarkan ketidakhadirannya atau keheningannya, tetapi meskipun dia tidak hadir secara fisik dalam hidupku selama hari-hari itu, kehadiran digitalnya tidak mungkin diabaikan karena sesuatu di dalam diriku membawaku untuk memeriksa media sosialnya. Sesuatu yang biasanya tidak saya lakukan karena itu selalu terasa seperti invasi privasi, bahkan sebagai ibunya, tetapi sekarang saya merasa saya punya hak untuk tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, bagaimana dia menyajikan hidupnya kepada dunia sementara saya berurusan dengan konsekuensi dari tindakannya secara pribadi. Apa yang saya temukan membuatku tercekat dengan keberaniannya, dengan pemutusan mutlak antara kenyataan dan citra yang dia proyeksikan keluar. Dia telah memposting foto sehari setelah konfrontasi kami, foto dia dan istrinya di restoran yang elegan, tersenyum ke kamera dengan gelas anggur di tangan mereka, dan keterangannya mengatakan sesuatu tentang merayakan pelepasan energi beracun dan mengelilingi diri hanya dengan orang-orang yang membawa nilai ke dalam hidup. Seolah-olah saya adalah toksisitas yang perlu dia bebaskan dari dirinya sendiri. Seolah-olah fakta bahwa saya telah menolak untuk membiarkannya mencuri lebih banyak adalah semacam negativitas yang dia miliki kebijaksanaan untuk dihapus dari keberadaannya. Komentar di bawah foto itu semuanya positif, semuanya mengucapkan selamat kepadanya karena menjaga kedamaian mentalnya, karena menetapkan batasan yang sehat, karena memprioritaskan kesejahteraan emosionalnya. Dan saya ditinggalkan menatap layar itu merasakan campuran ketidakpercayaan dan jijik karena semua orang yang mendukungnya itu tidak tahu bahwa pria yang mereka rayakan telah mencuri dari ibunya sendiri selama bertahun-tahun. Ada lebih banyak posting di hari-hari berikutnya. Setiap posting lebih rumit dari yang terakhir, seolah-olah Arman sengaja membangun narasi publik tentang hidupnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebenaran yang saya ketahui. Foto dia di gym dengan refleksi tentang perawatan diri dan pentingnya berinvestasi pada diri sendiri sebelum bisa membantu orang lain. Kata-kata yang terdengar mendalam dan bermakna sampai kamu ingat bahwa ini adalah pria yang sama yang telah menggunakan uang curian dari ibunya untuk membeli keanggotaan gym dan pakaian atletik mahal. Foto lain dia bekerja di komputernya dengan komentar tentang pengorbanan dan kerja keras yang dibutuhkan untuk membangun masa depan yang sukses.
tanpa menyebutkan bahwa masa depan itu sebagian telah dibiayai dengan kartu kredit palsu atas namaku dan rekening utilitas yang saya bayar tanpa mengetahuinya. Yang paling mempengaruhiku adalah posting yang dia buat Jumat itu. Tepat pada hari dia biasanya akan datang ke rumahku untuk makan malam. Postingan di mana dia berbagi foto lama ketika dia masih kecil denganku. Foto yang bahkan tidak saya tahu dia miliki. Foto di mana saya memeluknya di pelukanku ketika dia mungkin berusia 5 tahun dan kami berdua tersenyum. Dan teks yang menyertai foto itu adalah sesuatu tentang bagaimana terkadang orang yang paling kamu cintai adalah orang yang paling menyakitimu, tentang bagaimana dia telah belajar bahwa cinta tidak berarti mentolerir perilaku kasar. Tentang bagaimana dia telah membuat keputusan sulit untuk menjauhkan diri dari hubungan keluarga yang beracun demi kesehatan mentalnya. Membaca kata-kata itu terasa seperti seseorang memukul perutku, karena Arman telah mengambil cerita kami, hubungan kami yang sebenarnya dengan semua nuansa yang rumit dan menyakitkan, dan telah sepenuhnya membalikkannya, menampilkan dirinya sebagai korban dan saya sebagai pelaku. Komentar pada posting itu bahkan lebih berlimpah daripada yang sebelumnya. Lusinan orang menyatakan dukungan mereka, memberitahunya betapa beraninya dia karena menetapkan batasan itu, berbagi kisah mereka sendiri tentang hubungan keluarga yang sulit, sepenuhnya memvalidasi versi peristiwa yang dia buat-buat. Ada orang-orang yang saya kenal di komentar itu, tetangga yang mengenalnya ketika dia tinggal bersamaku, rekan kerja yang pernah datang ke pesta di rumahku bertahun-tahun yang lalu, semua dari mereka menawarinya kata-kata dorongan dan solidaritas tanpa memiliki sedikit pun gagasan bahwa orang yang seharusnya dia lindungi dirinya darinya adalah wanita yang sama yang telah bekerja 2 pekerjaan selama bertahun-tahun untuk memberinya pendidikan yang sekarang dia gunakan untuk mendapatkan pekerjaannya yang bergaji tinggi. Selama beberapa hari saya menyaksikan tontonan digital ini dalam keheningan, tanpa berkomentar, tanpa bereaksi secara publik dengan cara apapun, karena sesuatu di dalam diriku tahu bahwa inilah tepatnya permainan yang Arman mainkan dan bahwa jika saya menanggapi secara emosional saya akan jatuh ke dalam jebakannya, memberinya lebih banyak amunisi untuk narasinya bahwa saya adalah ibu yang tidak stabil dan bermasalah yang perlu dia jauhi. Tetapi setiap posting baru, setiap komentar dukungan baru yang dia terima dari orang-orang yang tidak tahu kebenaran, seperti luka kecil yang terbuka di suatu tempat jauh di dalam diriku. Bukan karena saya peduli apa yang dipikirkan orang-orang itu tentangku secara khusus, tetapi karena menyakitiku untuk melihat betapa mudahnya orang-orang percaya pada cerita yang diceritakan dengan baik tanpa mempertanyakan apakah mungkin ada versi peristiwa lain. Batas terakhir datang ketika Arman memposting sebuah story di akunnya di mana dia menunjukkan rumah yang dia dan istrinya beli, menunjukkan renovasi yang mereka lakukan, perabotan baru yang mereka peroleh, taman yang dirancang dengan sempurna, semuanya disajikan sebagai buah dari kerja kerasnya dan dedikasinya. Tanpa satupun menyebutkan fakta bahwa sebagian besar dari semua itu telah dibayar dengan uang yang bukan miliknya, dengan kredit yang telah diperoleh secara curang menggunakan informasi pribadiku. Dia menunjukkan semuanya dengan begitu banyak kebanggaan, dengan begitu banyak kepuasan, seolah-olah dia benar-benar percaya bahwa dia telah mendapatkan semuanya sendiri, seolah-olah dia telah sepenuhnya lupa atau hanya tidak peduli bahwa setiap batu bata rumah itu sebagian dibangun di atas pengorbanan dan pencurian dari ibunya sendiri. Saya melihat dia menjalani hidupnya di jendela-jendela digital kecil itu dan bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang bisa tidur di malam hari mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Bagaimana mungkin mempertahankan fasad orang yang sukses dan etis yang benar sambil secara bersamaan telah melakukan penipuan dan pencurian terhadap orang yang memberinya kehidupan? Saya bertanya-tanya, apakah dia pernah merasa bersalah? Apakah pernah di tengah salah satu makan malam yang elegan di restoran mahal itu, atau selama salah satu latihan di gym, dia akan berhenti sejenak dan berpikir tentang ibunya yang duduk sendirian di rumah kosong setelah menjual perabotannya, sehingga dia bisa makan karena anaknya sendiri telah mencurinya secara sistematis selama bertahun-tahun. Tetapi melihat postingannya, melihat kemudahan dengan mana dia membangun dan mempertahankan citra publik yang sempurna ini,
Dan saya sampai pada pemahaman sesuatu yang mendasar tentang Arman yang mungkin saya selalu ketahui pada tingkat tertentu tetapi tidak pernah ingin akui sepenuhnya pada diriku sendiri. Dan itu adalah bahwa anakku telah mengembangkan kemampuan untuk menciptakan realitas paralel di pikirannya di mana dia bisa menjadi sekaligus putra yang ditinggalkan yang pantas mendapat kompensasi dan pria sukses yang telah membangun semuanya sendiri, di mana dia bisa membenarkan pencurian sebagai sesuatu yang menjadi haknya sambil menampilkan dirinya secara publik sebagai korban toksisitas keluarga. Itu adalah bentuk disonansi kognitif yang begitu dalam sehingga hampir tampak seolah-olah dia benar-benar percaya pada kebohongannya sendiri, seolah-olah dia telah membangun narasi yang begitu rumit di kepalanya, sehingga garis antara kebenaran dan fiksi telah sepenuhnya kabur. Dan saat saya menyaksikan semua ini dari kejauhan yang sunyi dari rumahku yang kosong, sesuatu di dalam diriku mengeras bahkan lebih dari yang sudah ada, karena melihat Arman tidak hanya mencuri dariku, tetapi juga mencuri ceritaku, sepenuhnya membalikkan peran korban dan pelaku dalam presentasi publiknya tentang peristiwa, membuatku mengerti bahwa tidak ada penebusan yang mungkin di sini. Tidak ada percakapan yang bisa saya lakukan dengannya yang akan membuatnya melihat kenyataan dari apa yang telah dia lakukan. Dia telah memilih jalannya. Dia telah memilih kebohongan di atas kebenaran. Dia telah memilih citra di atas substansi. Dan saya perlu menerima bahwa anak yang saya besarkan dan cintai tidak pernah benar-benar ada dengan cara yang saya yakini, atau telah sepenuhnya digantikan oleh orang asing ini yang bisa tersenyum ke kamera, sambil menghancurkan ibunya secara pribadi, tanpa tampaknya merasakan penyesalan yang tulus. Momen itu datang pada Selasa sore dengan cara yang tidak saya rencanakan, tetapi setelah dipikir-pikir saya sadari telah tak terhindarkan sejak awal, karena kebenaran selalu menemukan jalannya ke cahaya tidak peduli berapa banyak lapisan kebohongan yang ditumpuk di atasnya mencoba untuk tetap menguburnya. Saya berada di kantor pengacara Santoso, meninjau dokumen akhir kasus itu, ketika dia memberitahuku bahwa bank telah menyelesaikan penyelidikan mereka dan telah mengkonfirmasi total $17.000 dalam transaksi palsu selama 3 tahun. Jumlah yang membuatku tercekat bukan karena jumlahnya sendiri, tetapi karena apa yang diwakilinya dalam hal perencanaan dan kesengajaan, karena ini bukan kesalahan atau momen kelemahan, tetapi operasi pencurian yang sistematis dan disengaja yang membutuhkan upaya dan dedikasi konstan di pihak Arman. Pengacara menjelaskan kepadaku bahwa dengan bukti ini, saya punya lebih dari cukup untuk mengajukan tuntutan pidana, tetapi ada juga pilihan lain yang mungkin ingin saya pertimbangkan sebelum membuat keputusan akhir itu. Dan pilihan itu adalah mengirim surat tuntutan resmi kepada Arman, memberinya kesempatan untuk mengembalikan uang curian dan memberikan kompensasi atas kerusakan sebelum melanjutkan dengan tindakan hukum yang lebih parah. Dia mengatakan kepadaku bahwa ini adalah keramahan yang ditawarkan banyak korban penipuan keluarga karena mereka mengerti bahwa tidak peduli seberapa serius kejahatan itu, masih ada ikatan keluarga yang mempersulit situasi dengan cara yang tidak berlaku dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh orang asing. Tetapi dia juga memperingatkanku bahwa keramahan ini bisa dilihat sebagai kelemahan oleh pelaku dan bahwa saya perlu siap untuk kemungkinan bahwa Arman akan menanggapi bukan dengan rasa syukur atau penyesalan, tetapi dengan lebih banyak manipulasi dan penyangkalan. Saya memikirkan hal itu selama beberapa menit, duduk di kantor pengacara melihat semua dokumen yang tersebar di meja yang secara teliti merinci setiap transaksi palsu, setiap akun yang tidak sah, setiap kebohongan yang telah dibangun dengan hati-hati oleh anakku selama bertahun-tahun. Dan saya menyadari bahwa sebagian dari diriku masih memegang harapan kecil dan tidak rasional bahwa jika Arman dihadapkan dengan bukti tak terbantahkan dari apa yang telah dia lakukan, mungkin sesuatu di dalam dirinya akan terbangun. Mungkin dia akan menemukan semacam hati nurani atau penyesalan, atau setidaknya pengakuan mendasar bahwa dia telah melewati batas yang seharusnya tidak boleh dilewati. Bagian dari diriku yang masih ibunya, terlepas dari segalanya, ingin memberinya kesempatan itu untuk melakukan hal yang benar, untuk memperbaiki kesalahannya, untuk menunjukkan bahwa di suatu tempat jauh di dalam dirinya, masih ada sesuatu dari orang yang telah saya besarkan dengan begitu banyak cinta dan pengorbanan. Tetapi ada bagian lain dari diriku, lebih kuat dan lebih jelas,
yang tahu persis apa yang akan dilakukan Arman dengan kesempatan itu, dan bagian itu tahu bahwa dia tidak akan menganggapnya sebagai perpanjangan rahmat tetapi sebagai konfirmasi bahwa saya terlalu lemah untuk benar-benar menyakitinya, bahwa dia bisa terus memanipulasi dan mengendalikanku karena pada akhirnya saya akan selalu menyerah. Karena saya adalah ibunya dan ibu selalu memaafkan, selalu memberi kesempatan lain, selalu memilih cinta di atas keadilan. Bagian dari diriku itu mengerti bahwa memberinya peringatan pribadi hanya akan memberinya waktu untuk mempersiapkan pembelaannya, untuk menyembunyikan lebih banyak bukti, untuk membangun narasi viktimisasi, yang bahkan lebih rumit yang bisa dia gunakan secara publik untuk menghancurkan kredibilitasku sebelum saya bisa bertindak. Saya mengatakan kepada pengacara Santoso bahwa saya tidak ingin mengirim surat pribadi, bahwa saya tidak ingin memberi Arman kesempatan untuk menanggapi secara pribadi di mana dia bisa terus mengendalikan narasi dan memanipulasi situasi demi keuntungannya. Dan sebaliknya, saya memintanya untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan gugatan perdata formal yang akan menjadi catatan publik, di mana siapapun yang ingin memverifikasi kebenaran dapat melakukannya daripada hanya percaya pada versi peristiwa yang telah dibangun dengan begitu hati-hati oleh Arman di media sosialnya. Pengacara itu mengangguk dengan sesuatu yang tampaknya merupakan campuran kejutan dan rasa hormat karena dia mungkin tidak mengharapkan wanita seusia saya membuat keputusan yang begitu langsung dan tidak ambigu, dan dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan segera melanjutkan dengan persiapan semua dokumen yang diperlukan dan bahwa Arman akan diberitahu secara resmi dalam waktu 72 jam berikutnya. Saya meninggalkan kantor itu merasakan sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan, dan yang pada awalnya saya tidak bisa identifikasi dengan tepat sampai saya menyadari bahwa itu adalah kekuasaan. Kekuatan karena telah membuat keputusan sepenuhnya oleh diriku sendiri, tanpa berkonsultasi dengan siapapun, tanpa meminta izin, tanpa khawatir tentang bagaimana itu akan membuatku terlihat oleh orang lain, atau jika orang akan berpikir saya terlalu keras dengan anakku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, saya telah memilih untuk melindungi diriku sendiri di atas melindungi perasaan atau reputasi orang lain, bahkan ketika orang itu adalah anak, dan pilihan itu, meskipun menyakitkan, memenuhi saya dengan rasa integritas yang saya lupa itu mungkin untuk dirasakan. Pemberitahuan itu sampai pada Arman pada Kamis pagi, seperti yang dikonfirmasi oleh pengacara Santoso kepadaku melalui telepon. Dan meskipun saya tidak ada di sana untuk melihat reaksi awalnya, saya bisa dengan sempurna membayangkan saat dia membuka amplop resmi itu dan membaca dokumen yang merinci setiap transaksi palsu, setiap akun yang tidak sah, setiap dolar yang telah dia curi, didokumentasikan dengan teliti dengan tanggal dan nomor referensi bank yang membuat penyangkalan apapun tidak mungkin. Saya tidak perlu menunggu lama untuk mengkonfirmasi imajinasiku karena kurang dari 2 jam setelah dia menerima pemberitahuan itu, teleponku mulai berdering dengan desakan yang berbatasan dengan keputusasaan, panggilan demi panggilan yang saya biarkan masuk ke kotak suara, tanpa menjawab karena saya tidak lagi punya apa-apa untuk dikatakan kepada Arman yang tidak terkandung dalam dokumen hukum itu. Saya mendengarkan pesan suara itu malam itu, ketika saya akhirnya merasa siap secara emosional untuk melakukannya. Dan itu menarik dengan cara yang mengganggu untuk mendengar perkembangan kepanikannya melalui setiap pesan berturut-turut, karena yang pertama masih mencoba untuk mempertahankan ketenangan dengan suara terkontrol yang dia gunakan ketika dia mencoba untuk terlihat masuk akal, saat dia mengatakan kepadaku bahwa ini adalah kesalahpahaman yang mengerikan dan bahwa kita perlu bicara segera sebelum hal-hal menjadi lebih di luar kendali. Pesan kedua sudah memiliki nada yang berbeda, lebih melengking, lebih mendesak, di mana dia memohon padaku untuk meneleponnya, bahwa ini akan menghancurkan hidupnya, bahwa saya harus mohon pikirkan tentang apa yang saya lakukan sebelum menghancurkan anakku sendiri, seolah-olah saya yang menghancurkan sesuatu alih-alih hanya mengungkapkan kehancuran yang telah dia sebabkan sendiri selama bertahun-tahun. Pada pesan kelima, Arman tidak lagi mencoba terdengar masuk akal atau menarik belas kasihan keibuanku, tetapi telah sepenuhnya beralih ke kemarahan dan ancaman terselubung, memberitahuku bahwa saya akan menyesali ini, bahwa dia punya pengacaranya sendiri yang akan membuktikan bahwa saya adalah wanita tua yang pikun yang tidak tahu apa yang dia lakukan,
bahwa dia akan melawan ini dengan semua yang dia miliki, dan bahwa pada akhirnya saya akan menjadi penjahat dalam cerita ini. Saya mendengarkan setiap pesan sampai akhir tanpa mengizinkan diriku merasakan apapun, selain semacam keingintahuan klinis tentang bagaimana seseorang bisa begitu cepat beralih dari memohon menjadi mengancam ketika mereka menyadari bahwa taktik manipulasi mereka yang biasa tidak lagi berhasil. Hari-hari berikutnya adalah pusaran aktivitas hukum dan emosional, karena Arman tidak tinggal diam, tetapi memulai kampanye balasan sendiri, dimulai dengan mempublikasikan pernyataan panjang dan rumit di media sosialnya tentang bagaimana dia menjadi korban ketidakadilan yang mengerikan yang dilakukan oleh seorang ibu yang seharusnya dia cintai, tetapi yang sekarang menyerangnya secara hukum karena alasan yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Postingannya dirancang dengan hati-hati untuk menghasilkan simpati maksimum tanpa menyebutkan detail spesifik dari tuduhan terhadapnya, melukis dirinya sebagai putra yang bingung dan terluka yang diseret melalui proses hukum yang traumatis oleh seorang ibu yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental terkait usia. Respons terhadap postingannya persis seperti yang dia harapkan, dengan lusinan komentar yang menyatakan keterkejutan dan solidaritas, memberitahunya untuk tetap tegak bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang, bahwa mereka berada di sisinya apapun yang terjadi. Dan saya menyaksikan semua ini dari kejauhan dengan campuran kekaguman dan rasa jijik pada kemampuannya untuk memanipulasi narasi bahkan ketika dihadapkan dengan tuntutan hukum yang didokumentasikan. Tetapi sesuatu telah berubah di dalam diriku, karena kali ini teater publiknya tidak mempengaruhiku dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kali ini saya tahu saya punya sesuatu yang lebih kuat daripada kata-katanya yang dibangun dengan hati-hati, dan sesuatu itu adalah dokumen hukum yang tak terbantahkan yang tidak bisa dimanipulasi dengan retorika emosional atau permohonan simpati. Keruntuhan Arman yang sebenarnya dimulai ketika pengacaranya sendiri meninjau bukti terhadapnya dan rupanya mengatakan kepadanya sesuatu yang tidak ingin dia dengar, karena tiba-tiba postingan media sosialnya berhenti tiba-tiba dan keheningan yang terjadi sesudahnya memekakkan telinga dalam kefasihannya. Pengacara Santoso memberitahuku bahwa perwakilan hukum Arman telah menghubunginya menanyakan tentang kemungkinan mencapai penyelesaian di luar pengadilan, yang pada dasarnya mengkonfirmasi bahwa mereka tahu dia tidak punya pembelaan nyata terhadap bukti yang saya ajukan, dan bahwa pilihan terbaiknya adalah mencoba meminimalkan kerusakan sebelum ini dilanjutkan ke pengadilan publik di mana semua detail kotor akan diungkapkan dalam dokumen akses publik. Saat itulah retakan mulai muncul dalam kehidupan Arman yang dibangun dengan hati-hati, karena rupanya beberapa teman terdekatnya mulai mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman setelah istrinya dengan santai menyebutkan pada pertemuan sosial bahwa mereka sedang berurusan dengan masalah hukum keluarga yang rumit, dan begitu orang mulai menyelidiki sedikit lebih dalam, mereka menemukan dokumen publik gugatan itu yang merinci tuduhan spesifik penipuan keuangan. Ibu Rina mengatakan kepadaku bahwa dia telah mendengar dari tetangga lain bahwa nama Arman sedang disebutkan dalam percakapan lingkungan dengan cara yang jelas bukan pujian, bahwa orang-orang yang pernah melihatnya sebagai putra yang sukses dan berpendidikan sekarang menatapnya dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Istrinya rupanya sangat marah. Tidak harus tentang implikasi moral dari apa yang telah dilakukan Arman, tetapi tentang kerusakan pada reputasi sosial mereka. Dan menurut rumor yang sampai ke telingaku melalui jaringan gosip lingkungan, telah terjadi perkelahian yang cukup besar di rumah mereka tentang bagaimana menangani situasi itu. Arman mencoba meneleponku beberapa kali lagi selama minggu-minggu itu, tetapi saya mempertahankan keheninganku yang mutlak, karena tidak ada yang bisa dia katakan padaku yang akan mengubah fakta terdokumentasi dari apa yang telah dia lakukan. Dan keheninganku itu rupanya lebih menghancurkan baginya daripada kata-kata marah apapun yang bisa saya katakan, karena itu berarti bahwa saya telah sepenuhnya beralih dari kemarahan ke ketidakpedulian, dan ketidakpedulian itu adalah kematian terakhir dari kekuatan apapun yang pernah dia miliki atasku. Penyelesaian akhir dicapai 3 bulan setelah saya mengajukan gugatan, dan persyaratannya persis seperti yang telah ditetapkan oleh pengacara Santoso dan saya sebagai minimum yang dapat diterima,
Karena Arman tidak punya pilihan selain menerima ketika pengacaranya sendiri menjelaskan kepadanya bahwa pergi ke pengadilan tidak hanya akan berarti pengungkapan publik lengkap dari semua detail penipuannya, tetapi juga kemungkinan yang sangat nyata dari tuntutan pidana yang dapat mengakibatkan hukuman penjara. Dia harus mengembalikan penuh $17.000 ditambah $5.000 lainnya sebagai kompensasi atas kerusakan, selain membayar semua biaya pembersihan kredit dan biaya pengacaraku, dan semua ini harus dibayar dalam jangka waktu 6 bulan dengan pembayaran bulanan yang dapat diverifikasi, atau perjanjian itu akan secara otomatis dibatalkan dan tuntutan pidana akan dilanjutkan tanpa peringatan lebih lanjut. Tetapi di luar uang, yang sejujurnya tidak pernah menjadi poin utama dari semua ini, perjanjian itu mencakup klausul yang saya desak untuk ditambahkan dan yang pengacara Santoso awalnya anggap tidak perlu, tetapi yang bagi saya benar-benar penting. Dan klausul itu menyatakan bahwa Arman harus mengeluarkan pernyataan publik yang mengakui bahwa dia telah melakukan penipuan keuangan terhadap ibunya dan bahwa tuduhan dalam gugatanku adalah benar dan berdasar. Dia melawan klausul itu lebih dari bagian lain dari perjanjian karena dia tahu persis apa artinya bagi citranya yang dibudidayakan dengan hati-hati untuk secara publik mengakui bahwa semua yang dia katakan tentang menjadi korban ibu yang beracun adalah kebohongan yang dirancang untuk menutupi kejahatannya sendiri. Pernyataan itu muncul di media sosialnya pada Selasa sore dan singkat dan jelas dirancang oleh pengacaranya untuk meminimalkan kerusakan sebanyak mungkin dalam batas-batas yang disyaratkan oleh perjanjian. Tetapi tetap saja, kata-kata itu ada di sana dalam teks hitam di latar belakang putih, mengakui bahwa dia telah mengakses rekening bank tanpa otorisasi, bahwa dia telah membuka kartu kredit menggunakan informasi orang lain, dan bahwa dia telah membuat kesalahan serius dalam penilaian yang sangat dia sesali. Komentar di bawah posting itu liar, dengan orang-orang yang sebelumnya mendukungnya, tanpa syarat, sekarang menyatakan keterkejutan dan kekecewaan, sementara yang lain yang rupanya mencurigai sesuatu selama ini merasa divalidasi dalam keraguan mereka. Dan saya menyaksikan semua drama digital itu terungkap dengan rasa penutupan yang tidak ada hubungannya dengan kepuasan atau balas dendam, tetapi hanya dengan pengakuan diam-diam bahwa kebenaran akhirnya telah diceritakan secara publik. Pembayaran pertama tiba di rekeningku pada tanggal yang tepat yang ditentukan, dan setiap pembayaran berikutnya tiba tepat waktu juga, karena Arman tahu bahwa satu pembayaran yang terlewat akan berarti konsekuensi yang jelas tidak mampu dia hadapi. Dan dengan uang itu, saya melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah dia duga akan saya lakukan, karena alih-alih hanya mengembalikannya ke rekening tabunganku atau menggunakannya untuk mengganti perabotan yang telah saya jual, saya membeli tiket pesawat ke tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Saya telah menghabiskan 62 tahun hidup untuk orang lain. Pertama untuk ayah anakku, kemudian untuk anakku, dan kemudian untuk ilusi mempertahankan hubungan keluarga yang hanya ada dalam imajinasiku. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasaku, saya punya kebebasan dan sumber daya untuk hidup persis seperti yang saya inginkan tanpa harus membenarkan keputusanku kepada siapapun. Saya membeli rumah kecil di kota pesisir 3 jam dari tempat saya tinggal seumur hidupku, sebuah rumah dengan 2 kamar dan halaman di mana saya akhirnya bisa menanam bunga yang selalu saya inginkan tetapi tidak pernah punya waktu untuk merawatnya ketika saya bekerja 2 pekerjaan. Rumah itu berharga $40.000 yang saya bayar tunai menggunakan kombinasi pembayaran dari Arman dan tabungan yang berhasil saya lindungi di rekening bank baruku. Dan ketika saya menandatangani dokumen pembelian, saya merasakan sesuatu yang hanya bisa saya gambarkan sebagai kelahiran kembali, karena rumah ini adalah milikku dengan cara yang belum pernah dimiliki tempat lain sebelumnya. Dibeli dengan uang yang telah dikembalikan melalui keadilan, bukan diperoleh melalui pengorbanan tanpa akhir. Arman mencoba menghubungiku untuk terakhir kalinya setelah pembayaran terakhir dilakukan, sepenuhnya memenuhi persyaratan perjanjian. Dan kali ini saya menjawab telepon karena saya tahu bahwa tidak ada yang bisa dia ambil dariku atau gunakan untuk melawanku. Suaranya terdengar berbeda, lebih kecil, lebih rendah hati, ketika dia bertanya padaku, apakah kami bisa benar-benar bicara, apakah akan ada kemungkinan semacam rekonsiliasi.
Dan saya mendengarkan pertanyaannya dalam keheningan sebelum menanggapi dengan kata-kata yang telah saya persiapkan di pikiranku selama berbulan-bulan. Saya mengatakan kepadanya bahwa putra yang saya besarkan tidak pernah benar-benar ada atau meninggal di suatu tempat di sepanjang jalan, digantikan oleh seseorang yang tidak saya kenal dan tidak ingin saya kenal. Dan bahwa meskipun saya mendoakan kedamaian dan pertumbuhan dalam hidupnya, kedamaian dan pertumbuhan itu harus terjadi jauh dariku, karena saya telah menutup pintu itu bukan karena kebencian tetapi karena mencintai diri sendiri. Ada keheningan panjang setelah kata-kataku dan kemudian suara yang bisa jadi isak tangis atau hanya napas yang patah sebelum dia menutup telepon tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dan itu adalah terakhir kalinya saya berbicara dengan Arman, karena beberapa pintu, setelah ditutup, perlu tetap tertutup, bukan sebagai hukuman tetapi sebagai perlindungan. Sekarang saya tinggal di rumah kecilku di tepi laut dan saya menghabiskan pagi hariku minum kopi di kebunku melihat bunga-bunga yang saya tanam dengan tanganku sendiri tumbuh. Dan ada kedamaian dalam kehidupan sederhana ini yang tidak pernah saya temukan di semua tahun pengorbanan dan pemberian itu, karena saya akhirnya mengerti bahwa cinta sejati dimulai dengan diri sendiri dan bahwa tidak ada hubungan yang layak dipertahankan jika itu mengharuskan kamu mengkhianati martabatmu sendiri. Terkadang saya melihat Ibu Rina, yang datang mengunjungiku setiap beberapa minggu membawa gosip dari lingkungan lama dan berita tentang orang-orang yang dulu kami kenal, dan dia mengatakan kepadaku bahwa saya terlihat berbeda sekarang, lebih ringan, lebih hidup dengan cara yang melampaui fisik. Saya punya rutinitas sekarang yang sepenuhnya milikku. Saya bangun ketika tubuhku ingin bangun, bukan ketika jam alarm memaksaku. Saya memasak makanan yang saya suka, tanpa memikirkan selera orang lain. Saya menghabiskan sore hariku membaca buku-buku yang selalu ingin saya baca, tetapi tidak pernah punya waktu untuk itu. Dan di malam hari saya duduk di teras kecilku mendengarkan suara ombak yang jauh dan merasakan rasa syukur yang mendalam, bukan untuk apa yang saya miliki dalam hal materi, tetapi untuk apa yang akhirnya saya pahami tentang harga diriku sendiri. Ini adalah kemenanganku. Bukan dalam uang yang dipulihkan atau dalam pengakuan publik Arman, tetapi dalam fakta bahwa saya memulihkan diriku dari puluhan tahun pengkondisian yang telah mengajarkanku bahwa nilai seorang ibu diukur hanya dengan seberapa banyak dia bisa memberi dan seberapa banyak dia bisa bertahan. Saya belajar bahwa mengatakan tidak adalah tindakan mencintai diri sendiri, bahwa menetapkan batasan bukanlah kekejaman tetapi keharusan, bahwa melindungi kedamaianmu bukanlah keegoisan tetapi kebijaksanaan. Dan sekarang saya menjalani setiap hari sebagai bukti pelajaran-pelajaran yang dipelajari terlambat, tetapi tidak terlalu terlambat untuk penting. Saya menutup pintu itu pada Arman bukan untuk balas dendam tetapi untuk martabat, dan perbedaan itu membuat semua perbedaan. Karena itu berarti bahwa saya menang bukan dengan menjadi musuhnya, tetapi hanya dengan menolak untuk terus menjadi korban diriku sendiri.